Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saat ini Bismillah berkegiatan berada di Kopi Batiko untuk menegakkan atas sambutannya dan pembukaannya oleh Bapak Ketua DPC Pradipura. Selanjutnya kita akan memulai acara inti, yaitu diskusi publik mengenai penegakan peretikan implikasi hukum berupa pembukaan berita acara serta advokat. Yang terhormat untuk para narasumber silakan untuk maju ke depan. Lalu acara akan saya serahkan kepada moderator dari diskusi publik, kepada Bapak Ida dipersilakan. Kita semua rekan-rekan advokat, bahwasanya sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua tadi, hari ini kita akan melaksanakan diskusi publik untuk anggota tadi untuk terkait dengan penegakan politik implementasi hukum berupa pembukuan berita acara seorang anggota. Pertama, pembicara yang pertama adalah Bapak Haji Dr. Amiruddin SHMH. Beliau kita ragukan lagi mantan Ketua Pradi POD Ketua IKJ Dewan Kehormatan atau Dewan Etik DPC Pradi Padang. Nanti Bapak Amiruddin nanti kita minta pandangannya terkait dengan kode etik, bagaimana kita melaksanakan kode etik, bagaimana prosedur pelaporan kode etik terhadap seorang advokat. Kemudian beliau juga bagaimana kriteria, karena memang Pak Rahmat Ratira dia sudah berpengalaman menghadapi dunia yang seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti dalam perjalanan dia menelpon saya tadi Bapak Dr. Charles Mawura. Kita berharap nanti Bapak Charles ini mengkaji terkait dengan pembukuan berita acara bas seorang advokat dari segi hukumnya, kacamata hukumnya bagaimana. Karena kalau kita lihat pembekuan yang ada pada diskusinya, nanti kita mulai dulu dari Bapak Dr. Haji Amiruddin untuk memberikan pandangan. Subhanahu wa ta'ala memberikan perkenan kepada kita untuk kita sudah lama berkecimpung dalam profesi advokat ini, ya tidak saatnya lagi mempelajari kode etik pada hari ini. Nah, kalau kode etik itu sudah jelas. Ada 24 pasal dan ada 12 bab, sudah diatur semua, ya, diatur semua dengan baik. Tinggal lagi bagaimana cara kita menjalankan kewajiban dan menagih hak-hak kita berdasarkan kode etik. Nah, kode etik itu sudah jelas, sudah kita pahami bersama bahwa merupakan rambu-rambu ya bagi kita sebagai advokat untuk menjalankan profesi advokat. Nah, kalau di lalu lintas kita langgar rambu-rambu ini, sudah pasti ada konsekuensinya. Nah, itu tidak dalam kode etik ini. Nah, kode etik itu kan sudah ada pengaturan, sini jelas. Kita lihat berapa pasal, berapa bab. Bab 1 sudah ada ketentuan umum, itu definisi mulai dari advokat sampai ke honorarium. Kemudian yang kedua ada kepribadian advokat, organisasi profesi advokat yang sudah pecah itu dijadikan satu lagi menjadi Pradi. Nah, ini dimulai dengan ada pembentukan KKI waktu itu, ya, Komite Kerja Advokat, yang kerjanya dua saja. Pertama, menginventarisir semua advokat yang ada di Indonesia, kemudian mengadakan satu menggelar munas bersama, maka dideklarasikanlah Pradi kita ini yang dibawa Ketua Hasibuan. Nah, pertama Ketua Hasibuan diangkat, ya, ketika dipilih diangkat oleh organisasi yang oleh KKI ini menjadi ketua umum. Kemudian yang kedua terpilih lagi. Nah, yang ketiga tidak bisa terpilih lagi karena
karena terjadi perseteruan kerusuhan dalam Munas di Makassar tahun 2015 ya, di bulan Maret atau April itu. Kemudian ditunda selama 6 bulan, akhirnya digelarlah Munas di Hotel Lagersan Pekanbaru. Inilah waktu itu Pak Oto nggak maju, yang maju adalah Fauzi Hasibuan. Ya. Nah, akhirnya Pak Fauzi terpilih. Jadi beliau lah yang memimpin pradi kita ini selama 1 periode. Nah, di waktu COVID kemarin 2020 ya, diadakan Munas lagi secara Zoom. Nah, akhirnya terpilih lagi Pak Oto sampai hari itu ke 2025 ya, 5 tahun. Nah, jadi selama ini kita taat dan patuh menjalankan ya aturan-aturan yang berkaitan dengan profesi advokat. Dan tentu yang utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan kode etik yang kita miliki ini. Nah, selama ini sudah berjalan PKPA, ya. Jadi rekrutmennya jelas. Yang pertama diselenggarakan PKPA pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian setelah itu diadakan ujian profesi advokat perempuan, kemudian pemagangan, kemudian pengangkatan advokat oleh organisasi kita. Kemudian ada dalam satu pasal di pasal 4 yang 45 Undang Advokat bahwa setiap advokat yang akan menjalankan profesinya dia harus bersumpah di depan ketua pengadilan di seluruh Indonesia, di ketua pengadilan setempat. Itu amanah di undang-undang. Sampai hari ini yang kita lakukan. Nah, di 2015 ya, sebelum 2015 itu ya ada ketentuan ya oleh ketua Mahkamah Agung. Kalau kita ingat kembali ya, ketua Mahkamah Agung waktu itu Arifin Tuba ya, Tuba menyatakan hanya peradilan yang bisa mengusulkan ya pengangkatan atau pengambilan sumpah daripada lain peradilan tidak boleh. Nah, 2015 kan ada pecah lagi peradilan, ada peradi sayang namanya, peradi saya kan gitu ya, peradi sayang, ada peradi Luhut, ada Ferrari juga, ada Peradan, ya macam-macam kita ya. Demikian dulu tuntutan Mitis kali ini ya. Nanti kita lanjutkan